Nah, yang lain eh, lempar juga ya. Boleh untuk segera join lagi ya. Siap, baik, Pak. Eh, jadi langsung yang tadi aja, yang nah, apakah fungsi fx sama dengan x nilai mutlak x min 1 diferensiabel di setiap bilangan real? Ya, tentu saja kita tidak perlu mengecek semua bilangan real, yang kita perlu ngecek di titik yang ada perubahan kurva, yaitu dengan nilai mutlak x. Nilai mutlak y bernilai x kalau x-nya lebih dari sama dengan 0, bernilai negatif x kalau x-nya kurang dari 0. Nah, di sini tentu fungsinya sudah berubah menjadi fx sama dengan dibagi 2 x kali x min 1. Jadi nilai mutlaknya diganti dengan x ini ya. Maka untuk x-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau x-nya kurang dari 0, maka x-nya diubah dengan min x kurang 1. Begitu ya. Nah, kalau kita menggunakan turunan langsung, maka kita bisa dapatkan di sini, ini fx-nya dulu, yaitu x kuadrat kurang 1. Nah, kita dapatkan turunan langsungnya, yaitu min x kuadrat min x. Nah, f aksennya di sini, f aksen x-nya sama dengan yang di atas adalah 2x, yang di bawah adalah min 2x. Nah, kita perlu ngecek di mana di x sama dengan 0 ya. Karena ada perubahan kurva di x sama dengan 0, yaitu kalau lebih dari 0 pakai yang atas, kurang dari 0 pakai yang bawah. Maka turunannya di x sama dengan 0, kita bisa bikin turunan kiri, f aksen kiri 0. Berarti kalau kiri yang mana dipakai, yang atas atau yang di bawah? Lebih dari ini, x lebih dari sama dengan 0, ini x kurang dari 0. Ya, turunan kirinya tentu pakai yang ini, yaitu min 2 kali 0 sama dengan 0. Yang turunan kanannya f aksen kanan 0. Berarti 2x atau 2 kali 0 sama dengan 0. Nah, ternyata turunan kiri dan turunan kanannya sama, maka dia kesimpulannya diferensiabel. Ya. Nah, adapun menggunakan cara definisi daripada turunan, yaitu limit atau f aksen 0 ya, limit x mendekati 0 ya, x kurang 0, fx dikurangi f0. Nah, nah, fx-nya di situ ada 2, maka dipilih salah satu yang kurang dari atau lebih dari. Jadi yang namanya limit kita tentukan dulu yang arah kiri atau kanannya. Turunan kiri 0 berarti sama dengan limit kiri ya, mendekati 0 dari arah kiri. Maka fungsi fx-nya kita gunakan yang x kuadrat min x ya. Ini x lebih dari sama dengan 0, ini x kurang dari 0. Yang arah kiri kita gunakan min x kuadrat min x. Ya, jadi fx-nya sama dengan min x kuadrat min x. Nah, sehingga kalau f0 sama dengan min 0 kuadrat dikurang 0 sama dengan 0. Berarti di atasnya min x kuadrat min x, di bawahnya adalah x. Sehingga bisa difaktorkan limit x mendekati 0 di bawah x, di atasnya ada x min x plus
min X kuadrat min 1 gitu ya. Coret, substitusi nolnya berarti min 1. Begitu juga dengan turunan fungsi kanannya, yaitu f aksen plus 0, berarti limit X mendekati 0 dari kanan, di bawahnya X kurang 0, di atasnya fx dikurangi f0 ya, delta y per delta x. Efeknya untuk X lebih dari sama dengan 0 ini, X lebih dari sama dengan 0, artinya adalah X kuadrat min X ya, fungsinya tadi di atas, limit X mendekati 0 dari kanan, X kuadrat min X ya, yang mana diambil kurvanya X kuadrat min X ya, betul ya. Nah ini X kuadrat ya, bukan 1 X kuadrat min X itu 2X min 1. Ini juga 2X min 1, ini salah ya berarti ya, 2X min 1, ini 2x min 1, sehingga turunannya adalah min 1 ini ya, min 1, ini min 1, ini min 1, sama ya, min 1. Nah, X kuadrat min X, tadi fx-nya yaitu X kuadrat min X, berarti f0, 0 kuadrat min 0 yaitu 0, maka eh, bisa difaktorkan di bawahnya X kali X kurang 1. Ini dicoret 0 kurang 1 yaitu min 1. Nah, ternyata F aksen kiri ya 0 sama dengan F aksen kanan 0 sama dengan min 1. Maka kesimpulannya diferensiabel. Gitu ya. Ketika diturunkan dari kiri maupun dari kanan diferensiabel. Ya, jadi kalau kita udah tahu rumusnya dan nggak diperlukan cara yang terlalu panjang begini, kita bisa gunakan langsung turunan rumus daripada turunan ya, yaitu 2x kurang 1 bawahnya min 2x min 1 ya. Kalau tidak digunakan, tidak perlu menggunakan caranya ya. Ya, fx x kuadrat min x ya, fx x kuadrat min x yang bawahnya min x kuadrat min x. Kalau kita nggak perlu tahapannya, maka turunannya langsung aja 2x min 1, di bawahnya adalah min 2x min 1. Tinggal x-nya berapa, yaitu di titiknya tadi x sama dengan 0. Berarti ini x juga sama dengan 0. 0 dari kiri dan 0 dari kanan. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan untuk ini? Tidak ada? Aman? Tidak Pak, tidak aman, aman. Aman, aman. aman. Aman, 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 Pak. Aman, Pak. Aman. Siap. Aman, Pak, aman, aman. Gaskan. Berikutnya adalah eh, teorema keterdiferensiasi mengimplikasikan kontinuitas. Jadi, kalau suatu fungsi dikatakan fungsi tersebut apa namanya kontinu apa f aksen itu adalah turunan turunan, maka udah pasti dia kontinu ya. Kalau udah pas kontinu itu pasti dia memiliki limit ya, dan pasti juga dia memiliki fungsi. Ya, kalau kita bahas kontinu aja, pasti limitnya ada, fungsinya ada, dan nilainya sama. Nah, kontinu juga, kalau kontinu belum tentu memiliki turunan. Kalau turunan sudah pasti kontinu, sudah pasti memiliki limit, dan sudah pasti memiliki fungsi. Begitu ya. Nah, ya, contohnya ini
tunjukkan bahwa fx kontinu di x sama dengan 0 tetapi tidak diferensiabel di x sama dengan 0. Jadi diferensiabel itu mengartikan bahwa dia memiliki garis singgung atau kurvanya smooth ya. Jadi, oke, saya coba yang tadi dulu kita gambarkan. Belum sempat digambarkan tadi ya, yang ini ya. Nah, kurvanya. Oke. Ini tadi sudah dibuat y sama dengan fx menjadi 2. Yang pertama min x kuadrat min x. Satu lagi adalah x kuadrat min x. Nah, sekarang kita buat kurvanya. Jadi dia tadi kesimpulannya diferensiabel. Diferensiabel di x sama dengan 0. Ya, kita cek apa maksudnya. Yaitu ya. Nah, y sama dengan min x kuadrat min x ya. Satu lagi y sama dengan x kuadrat min x. Nah, kita lihat kurvanya. Nah, itu betul. Nah, ini bisa kita lihat kurvanya. Oke. Nah, ini kurvanya ya. Saya download aja dulu. Atau bisa di-save nggak? Aduh, ya ini dia. Sebentar, saya save dulu gambarnya. Loading dia. Ya, baik. Susah. Nah, save ini. Beda ini.
sudah ada. Oke. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar berikut ini bahwa yang tadi kalau min x kuadrat min x yang bawah ini ya, kurvanya yang warna merah. Nah, ketika x sama dengan 0, dia ngambil yang x kurang dari sama dengan 0, ngambil kurva yang merah ini. Kemudian pas ketemu 0, dia ngambil kurva yang warna biru ini. Gitu ya. Nah, ini dibagi dua. Nah, maksud daripada perpindahan kurva ini adalah dia smooth antara kurva merah dengan kurva biru. Jadi kalau saya buat tadi, nah, di persamaannya, maka nah, ya, ini untuk x kurang dari yang ini tadi, untuk x kurang dari sama dengan 0, ini untuk x lebih dari 0. Nah, berarti kita bagi dua kan, x-nya lebih dari 0 yang di sana, ya, yang ini x lebih dari 0, untuk x kurang dari 0 itu. Berarti yang diambil kalau untuk x kurang dari 0 yang merah ini kurvanya itu, kemudian untuk x yang lebih dari 0 kurvanya diambil yang ini. Nah, tapi di titik x sama dengan 0 ini dia kurvanya mulus begini. Tersambungnya dengan mulus, kelihatan di gambar mulus bahwa dia di sini punya garis singgung, dan dia memiliki turunan atau bahasa lainnya diferensiabel. Jadi kurvanya tidak patah, beda dengan kurva yang patah seperti sama dengan nilai mutlak x yang seperti ini. Kurvanya dia patah ketika ketemu x sama dengan 0. Runcing ya bahasa lainnya. Itu. Ini y sama dengan nilai mutlak x. Gitu ya. Bisa dibedakan ya dari gambar kira-kira apa yang dimaksud dengan turunan fungsi, yaitu tadi dia memiliki garis singgung, yang kedua adalah kurvanya mulus atau smooth, kurvanya smooth ya. Yang pertama tadi dia memiliki garis singgung atau F-aksen sama dengan MGS, memiliki garis singgung, gradien garis singgungnya, gitu ya. Jadi untuk nilai mutlak x juga sama tadi, nilai mutlak x kalau kita gambarkan nilai mutlak x itu tadi sudah sempat saya gambarkan seperti ini. Nah, ini y sama dengan nilai mutlak x, dia bernilai x kalau x-nya lebih dari sama dengan 0, bernilai negatif x kalau x-nya kurang dari 0. Dari kurva kita bisa melihat bahwa dia fungsinya ada, yaitu 0,0 di sini. Limitnya juga ada, kalau mendekati 0 dari arah kiri, nilai y-nya sama dengan 0. Kemudian dia kontinu juga, kurvanya tidak putus, kontinu, tapi dia tidak diferensiabel, tidak memiliki turunan, atau tidak memiliki garis singgung, atau kurvanya tidak mulus di x sama dengan 0. Jadi hanya di x sama dengan 0 dia tidak mulus atau tidak memiliki garis singgung. Nah, buktinya adalah ini bisa kita lihat yang pertama, kalau kita cek limit kiri, x mendekati 0 dari arah kiri, nilainya 0. Limit x mendekati 0 dari arah kiri dan dari arah kanan, nilainya 0. Nah, berarti dia memiliki limit nilainya sama dengan 0. Tentu dari gambar juga kita tahu dia memiliki limit nilainya sama dengan 0. Fungsinya juga ada 0, maka dia kontinu. Nah, apakah dia diferensiabel? Nah, diferensiabel dicek tadi dengan cara definisi tadi. Nah, kalau dengan cara definisi, maka sedikit panjang, yaitu x mendekati 0 dari arah kiri, fx dikurangi f0, x kurang 0. Efeknya ganti dengan, kan ada dua pilihan, yaitu bernilai x, bernilai negatif x, x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari 0. Nah, ketika x mendekati 0 dari arah kiri, maka yang diambil adalah yang ini, min x. Jadi fx, limit x mendekati 0 dari arah kiri, ini f aksen dari arah kiri 0 sama dengan limit x mendekati 0 dari arah kiri, x kurang 0, fx dikurangi x0, gitu ya. Efeknya ganti dengan apa? Ini
min X. Min X, F0-nya. Fx sama dengan min X, F0-nya sama dengan min 0 atau 0. Min X min 0 di bawahnya adalah X, berarti min 1. Tuh, nah itu dari arah kiri. Dari arah kanannya, limit F aksen plus 0, limit X mendekati 0 dari arah kanan, Fx-nya ganti dengan X. F0-nya, ya, Fx sama dengan X, berarti F0 sama dengan 0. Jadi X kurang 0, di bawahnya juga X kurang 0, nilainya sama dengan 1. Ternyata, limit dari arah kiri, nah, turunan dari arah kiri tidak sama dengan turunan dari arah kanan, maka dia tidak diferensiabel. Ya. Nah, kalau cara cepatnya tadi Y sama dengan nilai mutlak X, dia bernilai X, bernilai negatif X, kalau lebih dari sama dengan 0, kalau kurang dari 0, maka Yarsen langsung aja. Yarsen sama dengan nilainya 1, ya ini nilainya min 1. Sesuai dengan rumus daripada turunan ya. Gitu kan? Jadi turunan kanannya 1, turunan kirinya min 1. F aksen kiri ketika X sama dengan 0 min 1, F aksen kanan ketika X sama dengan 0 sama dengan 1. Gitu. Ya. Bisa diikuti? Kak? Bisa Pak, bisa aman banget. Bisa Pak, Bisa, Pak. bisa Pak, aman Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak. Baik, berikutnya, nah, tentukan konstanta A dan B agar fungsi berikut ini diferensiabel. Nah, kalau udah diferensiabel, tadi walaupun kelihatannya panjang, ini sama aja seperti limit kiri dan limit kanan ya. Nah, jadi diferensiabel di X sama dengan 1. Maka, jadi kita, tadi saya bikin piramida kecil di sebelah kanan, ya, yaitu turunan, kemudian kontinu, limit, dan fungsi. Ini yang sudah kita pelajari semua. Nah, ini bisa digunakan ketika dia pertanyaannya harus diferensiabel, maka ini semua bisa menjadi alat bantu untuk mengerjakan jawaban ini. Ya, artinya turunannya diferensiabel, turunan kiri dan turunan kanan sama. Kontinu, dia pasti kontinu. Limit dan fungsinya sama. Limit kiri kanannya sama. Maka kita bisa gunakan setidaknya yang paling mudah, yaitu turunan kiri dan turunan kanan, limit kiri dan limit kanan. Nah, kalau dia diferensiabel di X sama dengan 1, maka turunan kiri dan turunan kanannya sama. Kalau kita gunakan cara langsung, F aksen X sama dengan turunan daripada X kuadrat plus B, yaitu 2X. Turunan daripada AX, yaitu A. Nah, ini ketika X-nya sama dengan 1. Maka 2 kali 1, 2. Berarti F aksen X sama dengan 2. Dan dari arah kiri, turunannya 2. Dari arah kanan, turunannya A. Nah, kan harus sama kiri dan kanannya. Kalau sama, ya berarti A sama dengan 2. Jadi saya dapat nilai A. Kemudian, limit kiri sama dengan limit kanan. Karena B-nya kita belum menemukan. Berarti kalau B, limit kiri sama dengan limit kanan, limit X mendekati 1 kiri, ya, sama dengan limit X mendekati 1 kanan. Nah, ini 1 kiri yang mana ya? Ini substitusi aja X-nya 1 kuadrat plus B, berarti 1 plus B. Ini yang kanan AX, substitusi X-nya dengan 1, berarti A kali 1 adalah A. Nah, sudah 1 tambah B sama dengan A. A-nya sudah diketahui di sini 2. 1 tambah B sama dengan 2. B-nya sama dengan 2 kurang 1, yaitu 1. Selesai. Ya, jadi kalau kita memahami konsepnya, sebenarnya nggak sepanjang yang ditulis di sini. Ya, ini penjelasannya aja yang jadi membuat ini panjang dan rumit jadinya. Ya.
Ini A sama dengan 2, B sama dengan 1 ya, gitu. Intinya sama tadi, turunan kiri sama dengan turunan kanan. Yang satu lagi adalah limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, kalau kita bisa langsung dari sini, ngapain kita perpanjang di sini ya? Limit kiri, limit kanan artinya X sama dengan 1, substitusi ke sini, satunya di sini juga angka 1, samakan ini kiri, ini sama dengan kanan. Turun diferensiabel, ya turunannya dulu berarti 2X yang turunan kirinya, turunan kanannya adalah AX berarti A gitu ya. Nah, disamakan turunan kiri sama dengan turunan kanan. Nah, itu cara cepatnya. Cara menggunakan definisi tadi juga bisa dijelaskan, yaitu saya jelaskan cuma satu aja ya, yang kirinya aja biar nggak terlalu panjang. Turunan kanannya pasti sama, yaitu eh, kalau fx sama dengan yang kiri tadi, fx-nya sama dengan x kuadrat plus b, maka limit x mendekati 1 kiri, fx dikurangi f1, kemudian s ya, fx dikurangi f1 per x dikurangi 1. Nah, fx-nya adalah x kuadrat plus b, maka F1 1 kuadrat plus B atau 1 tambah B ya, sehingga limit X mendekati 1 dari arah kiri, X kuadrat plus B dikurangi ya 1 tambah B per X kurang 1. Nah, di sini B yang bisa dicoret, di atas X kuadrat min 1, berarti bisa difaktorkan. Di sini X plus 1, X min 1 ya. Nah, bisa coret, tinggal X plus 1. Limit X mendekati 1 dari arah kiri, 1 tambah 1 sama dengan X plus 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, berarti dari kirinya 2, dari kanannya adalah A ya. Limit X mendekati 1 kanan, dari hasilnya adalah A. Berarti ini harus sama kiri kanan, A sama dengan 2. Gitu ya. Ya, ya. Kalau menggunakan definisi yang kanannya tadi, limit X mendekati 1 dari arah kanan, fx-nya adalah AX ya. Fx-nya sama dengan AX, berarti F1-nya sama dengan A kali 1 atau A ya. Berarti fx dikurangi, di sini fx dikurangi F1, X dikurangi 1. Maka limit X mendekati 1 kanan, fx-nya adalah AX, S1-nya adalah A per X min 1. Nah, ini bisa difaktorkan A, X min 1, X min 1 coret sama dengan A. Itu ya, buktinya. Dan cara nah, kalau kita ambil di sini sembarang, misalkan diferensiabel diferensiabel di titik berapa begitu ya. Ini udah ada yang belum yang dibahasnya. Udah ada yang dibahas belum dari soal ini? Belum ada? Belum ada ya? Belum, Pak. Yang akar terutama. Belum. Ya. Oke, ini yang akar boleh juga kita coba. Nah, ini misalkan ya. Nah, diferensiabel di X sama dengan 1, maka patokan kita tadi limit kiri, limit kanan. Limit kiri aja dulu yang mudah. Limit kiri sama dengan kanan. Limit kiri sama dengan limit kanan. Artinya kita substitusi X sama dengan 1 ke dalam persamaan ini semuanya. Ya, A kali 1 tambah 3, 4, akar 4, 2.
berarti 2A. Limit kirinya 2A. Dan itu limit kanannya 1 kuadrat dikurangi B kali 1. Berarti 1 kurang B. Ya, udah selesai ini 1. Ya, karena ada 2 variabel, ini nggak bisa diganggu dulu. Kemudian turunan kiri sama dengan turunan kanan. Ya, turunan kiri sama dengan turunan kanan. Nah, ini ada apa namanya tuh bentuk kalau turunan kanannya gampang turunannya ya, 2x min b tuh turunannya. Berarti 2x min b turunan kanan. Nah, turunan kirinya agak eh, sulit ya, kita coba tulis di luar A. X plus 3 pangkat setengah. Ya, turunannya adalah y aksen sama dengan setengah kali pangkatnya turun ke depan ya, setengah kali A, X plus 3, setengah kurang 1 min setengah. Nah, ini turunannya. Nah, tapi di sini X-nya sama dengan 1, disubstitusi aja X sama dengan 1. Nah, berarti kalau yang ini 2X min B disubstitusi 1 berarti 2 kurang B. Kalau yang ini disubstitusi 1 ya, Y aksen ketika X-nya sama dengan 1, maka setengah kali A, 1 tambah 3, 4, akar 4 adalah 2, min berarti ini seperdua ya. Alias seperdua kali seperdua ya, seperempat A. Nah, jadi 2 min B sama dengan seperempat A. Nah, ini dua variabel juga nanti bisa disamakan. Ini dikali 4, A sama dengan 8 dikurangi 4B, pindah ruas, A tambah 4B sama dengan 8. Ini persamaan 2, persamaan satunya yang ini, yaitu 2A ditambah B sama dengan 1. Nah, kemudian bisa dikali ini sekali 2, bawahnya kali 1 ya. 2A tambah 8B sama dengan 16. 2A tambah B sama dengan 1 dikurang 7B sama dengan 15. B-nya sama dengan 15. Nah, kemudian karena sudah dapat B-nya 15/7, substitusi ke dalam persamaan boleh yang A maupun yang B, persamaan 1 maupun persamaan 2. Pesan kita masuk ke persamaan 2, 2A tambah 15/7, B-nya sama dengan 16. Sama dengan 1 ya. Sama dengan 1, kemudian 2A sama dengan 1 dikurangi 15/7. Ini artinya 1 itu 7/7, 7 kurang 15 adalah min 8/7. 2A artinya min 8/7 bagi 2 atau kali 1/2 yaitu min 8/14 ya. Akhirnya pecahan ya sudah begitu ya. Ya. Nah, silakan ada pertanyaan dulu. Tidak ada? Ya. Pak, izin Ya. nanya, yang 2x min B ini dari mana ya, Pak? Itu turunan langsung menggunakan rumus ya. Nah, kalau kita pakai definisi kan panjang tadi. Turunan kiri sama dengan turunan kanan. Jadi di sini kita lihat kalau turunan langsungnya yang ini fx sama dengan x kuadrat min bx ya. Fx sama dengan x kuadrat min bx. Nah, jadi kalau turunan fungsi pangkat a x pangkat n, y aksen turunannya adalah a dikali n atau a dikali n x pangkat n min 1. Dengan kata lain, kalau y sama dengan 5x pangkat 3, maka y aksen turunannya 5 kali 3 x pangkat 3 kurang 1 yaitu 2. Di sini sama dengan 15x kuadrat. Nah, sebentar lagi kita bahas ini memang juga sama ya. Nah, artinya kalau x kuadrat di situ turunannya adalah yang ini, x kuadrat di sini fx, x kuadrat turunannya adalah 2x. Bx turunannya adalah b saja. Karena x ini pangkat 1, 1 kurang 1, 0. Berarti turunannya adalah, nah ini jadi turunannya 2x min b. Nah, saya pindahkan di sini 2x min b ini turunan kanannya yang ini. Turunan kirinya tadi
karena bentuknya akar, saya pindahkan ke ruas sebelah kiri untuk menghitungnya terlebih dahulu. Sini sudah dihitung, dari substitusi angka X sama dengan 1, nilainya yaitu 1/4A. Baru saya masukkan ke dalam persamaan. Begitu. Bisa dipahami? Ya. Ya. Baik, Pak. Cukup Ya. paham. X-nya tadi 1 kan, yang ini nih. X-nya 1. Jadi disubstitusi ke dalam persamaan, 2 min B sebelah kanan, 1/4A sebelah kiri. Yaitu intinya adalah turunan kiri dan turunan kanan gitu. Kalau menggunakan definisi daripada turunan, ya bisa juga, tapi ya tadi panjang. Ya. Boleh, kita coba, boleh. Ya. Mungkin satu arah aja ya, turunan kirinya aja ya. A akar X plus 3. Ya. Hasilnya harusnya tadi 1/4A ya, diingat tuh 1/4A. 1/4A. A akar X plus 3. Ya, yaitu Fx sama dengan A akar X plus 3. Hasilnya tadi adalah 1/4A. Ketika ini X-nya tadi sama dengan berapa tadi? 1 ya. Sekarang kita lihat menggunakan definisi limit, yaitu F aksen X. Di situ berarti X sama dengan 1, berarti F aksen 1 gitu ya. Kita mengambil cuma sebelah aja tadi, yang atasnya, berarti ini dari kiri ya. F aksen 1 dari arah kiri, maka limit X mendekati 1 dari arah kiri, di bawahnya X kurang 1, di atasnya Fx dikurangi F1. Nah, Fx-nya tadi, yaitu A akar X plus 3. Berarti F1 tadi, A tadi 1 plus 3, 4, akar 4 yaitu 2, berarti 2. Gitu. Maka Fx, limit X mendekati 1 kiri, Fx-nya ini A kali akar X plus 3, ya. A kali akar X plus 3 dikurangi 2A, gitu. Di bawahnya akar X min 1. Di bawahnya X min 1. Nah, di sini ada apa? Yang faktor yang sama, yaitu A ya, di pembilangnya. Maka A-nya dikeluarkan, akar X plus 3 dikurangi 2. Gitu, per X min 1. Nah, di sini kelihatannya nggak ada faktor. Kita bisa coba dengan faktor sekawannya. X plus 3 ditambah 2 per akar X plus 3 ditambah 2. Tentu pembilangnya kan, makanya tadi saya katakan panjang, nggak apa-apa, tapi untuk penjelasan, A kali akar X plus 3 kali akar X plus 3, yaitu X plus 3, itu min kali plus min, 2 kali 2 adalah 4. Nah, di sini hasilnya kelihatan bahwa penyebutnya adalah X min 1 ya. Nah, ini X plus 3 kurang 4 kan X min 1 ya, langsung saya coret aja di sini. Ya. Tinggal di bawahnya tadi akar X plus 3 ditambah 2. Yang ini ya. Nah, baru kita substitusi X-nya sama dengan 1 nih. X sama dengan 1 kita substitusi ke sini. 1 tambah 3, 4. Diakarkan 2. 2 tambah 2, 4. Di atas ada A, berarti A per 4 atau sama dengan 1/4A. Ya, hasilnya sama ya dengan yang tadi. Jadi, cuman prosesnya menggunakan definisi daripada limit, daripada turunan fungsi, ya agak panjang. Ya, kembali lagi, apakah kita mengerjakan soalnya memerlukan definisi fungsi atau tidak. Kalau tidak, kita bisa menggunakan cara langsungnya, turunan daripada fungsinya. Gitu. Gitu ya, contohnya tadi turunan daripada fungsinya adalah Fx sama dengan nilai mutlak X-nya berarti bagi 2, yang X untuk X lebih dari 0, untuk X kurang dari 0, min X. Nah, turunannya langsung dari sini aja kita udah tahu bahwa kalau X lebih dari 0, turunannya 1. Kalau X kurang dari 0, turunannya min 1.
Nah, di sini kita tahu bahwa di X sama dengan 0, pasti dia tidak diferensiabel karena turunan kiri, F-aksen kiri dari 0 tidak sama dengan F-aksen kanan di X sama dengan 0. Maka kesimpulannya tidak diferensiabel. Ya. Nah, ini cara cepatnya, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak, bisa dipahami, Ya. aman. Oke. Bisa, Pak. Oke. Iya. Oke, berikutnya yaitu ini rumusnya ya, rumus langsungnya. Nah, ini baru diberikan di sini rumus langsungnya. Ya, tentu saja kita pelajari aja, yaitu fx sama dengan 2024. Ini artinya maksudnya adalah konstanta. Fx sama dengan k, berapapun bilangannya, bilangan k-nya, bilangan ya, bukan variabel, maka dia turunannya adalah 0 ya. Contohnya fx sama dengan 5, maka f-aksen x sama dengan 0. Karena dia nggak ada variabel x ya. Fx sama dengan 100, maka f-aksen x juga 0. Fx sama dengan 25, maka f-aksen x juga sama dengan 0. Nah, ini yang dimaksud dengan fx sama dengan k, begitu. Nah, yang kedua, ini terkait dengan polinomial atau pangkat ya, bilangan berpangkat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini rumus yang paling banyak digunakan. Biasanya saya menggunakan y sama dengan ax pangkat n. Lebih simple. Y aksennya sama dengan a kali n x pangkat n minus 1. Atau kalau contohnya tadi y sama dengan 5 x pangkat 3, maka y aksennya 5 kali 3, 15. Pangkatnya kurang 1, 3 kurang 1 yaitu 2. Ya. Nah, kalau di soal ini hanya menggunakan x pangkat r ya, yang ini x pangkat r. Berarti y sama dengan x pangkat r, biasanya adalah r turun pangkatnya r kali x pangkat r min 1. Ini dia. Ya. Ini fungsinya, ini turunannya, gitu ya. Nah, ya kenapa saya senang menggunakan y sama dengan ax pangkat n, karena lebih mirip dengan soalnya. Ini kan soalnya nih, y sama dengan ax pangkat n ya. Jadi ya hasilnya sama dengan a di sini 1, berarti 1 kali 3 x n min 1 atau 2 kurang 3 kurang 1 yaitu 2 gitu. 3x kuadrat. Itu ya. Bisa. Kemudian turunan fungsi penjumlahan ya, turunan fungsi penjumlahan secara simpelnya begini. Kalau tadi cuma 1, sekarang ada 2 ya penjumlahan ya. Artinya diturunkan masing-masing aja ya. Ini f aksen x. Nah, ini dianggap penjumlahan nih. Berarti masing-masing turunan daripada x kuadrat adalah 2x, ditambah turunan daripada x adalah 1. Ya udah gini. Ini yang dimaksud penjumlahan itu ya, ini. Ya. Turunan fungsi penjumlahan. Kemudian turunan fungsi perkalian. Nah, turunan fungsi perkalian jadi kita melihat ada fungsi yang memang dia bentuknya perkalian di sini, yaitu hx sama dengan yang ini, yaitu x pangkat 3 kali x kuadrat plus 1. Nah, kalau kita mengalihkan seperti ini juga bisa sebenarnya, yaitu x pangkat 3 tambah 2, x pangkat 5, kemudian x pangkat 3 tambah 1 berarti x pangkat 3. Nah, turunannya aksen x sama dengan ini 5x pangkat 4 tambah 3x kuadrat. Nah, harusnya sama aja kan? Nah, 3x kuadrat. Tapi karena kita menganggap ini sebagai fungsi perkalian, maka fungsi perkalian tadi di sini rumusnya adalah kalau y sama dengan f kali g, maksudnya fungsi f dan dikali dan fungsi g, di sini adalah
X pangkat 3, F-nya di sini X pangkat 3, G-nya adalah X kuadrat plus 1, maka Y aksennya turunannya adalah F aksen G ditambah F Y aksen. Nah, F aksennya, ini F-nya adalah X pangkat 3. F-nya adalah, kita tulis. Ya. Jadi HX sama dengan X pangkat 3, X kuadrat plus 1. Nah, dianggap sebagai fungsi ini fungsi F, ini fungsi G, perkaliannya. Maka turunannya H aksen sama dengan F aksen G tambah F G aksen. Maka kita tulis dulu F X sama dengan X pangkat 3, turunannya F aksen 3X kuadrat. Gx sama dengan X kuadrat plus 1, G aksen X-nya sama dengan 2X. Sehingga F aksen G sama seperti kita lakukan. F aksen G yaitu 3X kuadrat kali X kuadrat plus 1, F G aksen sama seperti ini. Yaitu X pangkat 3 dikali 2X. 3X kuadrat kali X kuadrat, 3X pangkat 4. Ini ditambah 3X kuadrat. Ini kali ke sini, tambah 2 kali X pangkat 4. Sama dengan, yaitu, ini 5X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat. Sama ya, dengan yang tadi. Ini. Begitu. Turunan fungsi perkalian ya, F aksen G tambah FG aksen. Nah ini ya harus dihafal karena fungsi perkalian ini agak berbeda. Tuh. Fungsi pembagian H sama dengan F dibagi G sama dengan H aksennya turunannya, yaitu tulis juga sama seperti perkalian tadi, F aksen G kalau di perkalian tambah, kalau di pembagian kurang. F aksen G kurang F G aksen per G kuadrat. Nah, ini memang harus dihafal dua ini. Perkalian dan pembagian ya, fungsi perkalian dan fungsi pembagian. F aksen G tambah F G aksen per G kuadrat. Per pembagian F aksen G kurang F G aksen per G kuadrat ya. Nah, ini fungsi pembagian tadi kalau dianggap sebagai fungsi pembagian tadi ini. Jadi di sini adalah F, di sini adalah G. X di sini adalah X kuadrat plus 1. Fx-nya adalah 1 di sini turunannya. F aksen X, G aksen X di sini nilainya sama dengan 2X. Nah, turunan fungsi pembagiannya H aksen X-nya sama dengan tadi masih sama F aksen G berarti 1 kali X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 dikurangi F G aksen ini. Ya, X kali 2X bagi G kuadrat, G-nya di situ X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Dan F aksen G kurang F G aksen per G kuadrat. Jadi X kuadrat plus 1, di sini ada min X, 2X berarti min 2X kuadrat. 1 dikurangi 2 berarti min X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Nah, ini adalah turunan fungsi pembagian. Nah, kalau ini memang ya harus dihafal kira-kira ya pembagian. Itu. Nah, silakan ada yang ingin ditanyakan dulu. Aman Pak, kita insya Allah aman bisa Ya. bisa memahaminya.
Oke. Nah, lanjut. Berikutnya adalah ini mungkin yang agak ini sedikit, tapi kita coba aja. Masuk 2 soal. Ya. Nah, ini bisa kita anggap sebagai fungsi perkalian, atau kita mau kali satu persatu seperti ini dulu, boleh juga, sama aja. Ya. Nah, kalau dikali satu persatu, maka kita anggap sebagai satu fungsi aja. Jadi kalau kita kali satu persatu, X kali X pangkat 3, X pangkat 4. X kali 2X berarti 2X kuadrat. X kali 1 berarti X. 1 kali X pangkat 3 berarti X pangkat 3. 1 kali 2X berarti 2X. Ya. Ya, ini X ya. Sebenarnya 1 kali 1, 1. Nah, berarti ini X pangkat 4 tambah X pangkat 3. Kemudian tambah 2X kuadrat tambah 2X. 2X sama X berarti 3X ya, plus 1. Nah, jadi turunannya bisa langsung begini, 4X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 4X tambah 3 tambah 6. Coret nggak apa-apa. Nah, ini boleh seperti ini. Atau kita mau menganggapnya sebagai fungsi perkalian. Kalau sebagai fungsi perkalian, tadi ya berarti fx sama dengan x plus 1, x pangkat 3 plus 2x plus 1. Nah, ini dianggap tadi sebagai f, ini sebagai g. Ya. Masuk ke f yang ini ya, tentu. Karena sesuai dengan tadi, kalau supaya berbeda, ya boleh juga kita ganti di sini U, di sini V misalkan. Berarti U aksen V tambah U V aksen. U-nya adalah X plus 1, U aksennya sama dengan 1. V-nya sama dengan X pangkat 3 plus 2X plus 1. V aksennya sama dengan 3X kuadrat ditambah 2. Gitu, 3X kuadrat ditambah 2, betul ya. Turunannya, maka turunan fungsi perkaliannya bisa U aksen V, U aksen V, nah ini U aksen V yang ini, berarti X pangkat 3 tambah 2X plus 1, U aksen V tambah U V aksen yang ini. X plus 1 dikali 3X kuadrat plus 2. Ya. Nah, ya akhirnya ya harus dikali juga ya boys. 3X pangkat 3 tambah plus 2X ini plus 3X kuadrat tambah 2 ya. Ditambah X pangkat 3 tambah 2X plus 1. X pangkat 3 tambah 3X pangkat 3, 4X pangkat 3. Kemudian ini ada 2X, ada 2X, berarti 4X ya. Nah, betul, 4X yang ini. Ya, plus 4X. Kemudian ada 3X kuadrat. 3X kuadrat juga betul yang ini. Ya, ditambah 3 ini. Nah, sudah. Ya. Sama dengan yang di atas. Jadi kita mau menganggap sebagai fungsi perkalian boleh. Mau dikali satu persatu terlebih dahulu juga boleh. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah kalau turunan ke satu dan turunan berikutnya, turunan tingkat tinggi, turunan kedua didapatkan dari turunan ke satu yang diturunkan lagi ya. Ini contohnya, tentukan Y aksen, Y double aksen, atau turunan kedua dari fungsi berikut ini. Ya, maka turunan pertamanya di sini Y aksennya yaitu 4 kali 3, 12, X kuadrat, turunan dari sin adalah cos, berarti cos X ya.
Nah, Y sama dengan sin X, turunannya adalah Y aksen sama dengan cos X. Y sama dengan cos X, turunannya adalah Y aksen sama dengan min sin X. Y sama dengan tan X, Y aksennya sama dengan secant kuadrat X. Nah, Y aksen sama dengan 12X kuadrat tambah cos X. Ya, turunan keduanya. Ini dari turunan pertama tentunya 12 kali 2, 24X. Turunan dari cos adalah min sin, berarti min sin X. Turunan ketiganya, yaitu 24X, berarti 24. Turunan dari sin adalah cos, berarti min cos X. Turunan keempat di sini begini cara nulisnya. 24 nilainya 0, turunan dari cos adalah min sin, berarti min sin X. Atau sama dengan sin X, ya. Min plus ya, sama dengan sin X. Nah, demikian. Kemudian, ya, nah, demikian kita coba jawab satu soal ini, ya, satu soal. Nah, gx-nya sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c. Ini ada g1, berarti ini fungsi ya. Nah, berarti di sini g1, gitu kan? 1 kuadrat 1 berarti a. 1 kali b berarti b. Nah, a tambah b tambah c sama dengan 5. Ini kan 5 ya. Kemudian G aksen 1. G aksen berarti turunannya. Berarti G aksen X sama dengan ini turunannya adalah 2AX tambah B. Maka G aksen 1. G aksen 1 berarti 2 kali A kali 1 tambah B sama dengan 3. Gitu ya. G double aksen. Ya, berarti dari sini. G double aksen X sama dengan atau G turunan keduanya dari sini yaitu 2A. Sama dengan apa? Min 4. Berarti G aksen 1 sama dengan 2A sama dengan min 4. Gitu ya. Dari sini kita dapat A-nya min 4 bagi 2, yaitu A-nya sama dengan min 2. Begitu kita dapat A-nya sama dengan min 2, maka kita substitusi ke dalam 2A plus B sama dengan 3. 2 kali min 2, min 4. Ya, B sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Begitu kita dapat A-nya min 2, B-nya 7, maka kita substitusi ke dalam ini. Ya. Yaitu A tambah B tambah B tambah C sama dengan G1 tadi 5 sama dengan 5, maka min 2 tambah 7 tambah C sama dengan 5. 7 kurang 2, 5, berarti 5 tambah C sama dengan 5, C-nya 5 kurang 5. A sama dengan min 2, B sama dengan 7, C sama dengan 0. Gitu ya. Berikutnya turunan daripada ini Y sama dengan sin 2X min 1. Ya, kalau turunan daripada sinnya saja, Y sama dengan sin X. Turunannya ya sin sama dengan cos X. Tapi kalau Y sama dengan sin 5X, sama dengan Y aksennya, ini cos-nya dikeluarkan ya, yaitu 5 cos 5X ya, gitu. Nah, kalau ada seperti ini, Y sama dengan Y aksennya adalah, ini koefisiennya nih keluaran, yaitu 2 cos 2X min 1. Nah, sebenarnya ini modelnya sama seperti pemisalan pada fungsi ya. Jadi Y sama dengan sin 2X kurang 1. Ini sama seperti kita misalkan dengan U. Berarti Y sama dengan sin U, begitu ya. Nah, turunan daripada sin U, Y aksen sama dengan cos U, begitu ya.
cos U kali U aksen turunan daripada U-nya. Cos U-nya sendiri, U tadi sudah dimisalkan 2x min 1, berarti cos U-nya adalah 2x min 1, turunan daripada U aksennya, turunan daripada U atau U aksen yaitu ini U aksen sama dengan 2, makanya di sini dikali 2. 2-nya dipindah ke sini. Ya. Sama dengan 2 cos 2x min 1. Karena kalau ditulis di depan ini bisa salah mengalihkan ke sini gitu ya. Nggak boleh. Ya, jadi 2 cos 2x min 1 gitu. Oke, sedikit lagi kita belajar mengenai turunan fungsi implisit. Nah, ini tolong diperhatikan dengan baik turunan fungsi implisit ya. Nah, ini kita bilang susah, nggak terlalu juga. Kita bilang mudah, ya kalau nggak tahu konsepnya bisa jadi susah juga. Nah, fungsi implisit itu adalah fungsi yang tidak dapat ditulis menjadi Y sama dengan Fx. Kalau kita tulis Y sama dengan X kuadrat tambah 2X plus 5, ini namanya fungsi eksplisit. Eksplisit itu artinya jelas, ya. Y-nya hanya satu, Y sama dengannya. Di sebelah kanannya adalah Fx. Nah, ini makanya ditulis Y sama dengan Fx. Jadi nilai Y itu bergantung pada nilai X. Nah, ini ada nilai X, ada nilai X, ada nilai konstanta, boleh. Nggak boleh ada nilai Y di sini. Maka disebut fungsi eksplisit. Tapi persamaan ini tidak bisa ditulis menjadi Y sama dengan Fx. Contohnya X3 Y kuadrat tambah X kuadrat tambah Y sama dengan 10. Kalau saya ubah menjadi Y sama dengan 10 min X kuadrat, ini ke sana, min X pangkat 3 Y kuadrat. Nah, ternyata kalau saya tulis Y sama dengan Fx, nah ini salah. Kenapa? Karena variabelnya itu bukan hanya X yang mempengaruhi, tapi ada juga Y-nya, ini variabel Y-nya. Nggak bisa ditulis dalam bentuk Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx itu artinya Y sendiri, sebelah kiri, sebelah kanannya itu hanya variabel X-nya saja. Ternyata ini ada variabel Y-nya juga. Yang ini. Gitu. Nggak bisa, bahasa sederhananya tidak dapat dibentuk menjadi Y sama dengan Fx. Nah, ini juga sama. Maka dia disebut dengan fungsi eksplisit. Fungsi eksplisit ditulisnya apa gimana? Fx, Y sama dengan fungsi implisit, sorry. Fungsi implisit ditulisnya Fx, Y sama dengan 0. Maksudnya ini bercampur antara variabel X dan variabel Y, di sebelah kanannya sama dengan 0. Nah, ini kan bercampur variabel X, variabel Y, sebelah kanannya 0. Ya, suaranya hilang ya barusan. Yang takutnya malah nggak kedengeran. Ya, Kedengaran, Pak. iya, kedengeran ya. Barusan termut. Ya. Nah, jadi di Fx, Y sama dengan 0. Nah, itu sin X kali Y tambah X kuadrat sama dengan Y kuadrat plus 1. Maksudnya adalah bisa ditulis dalam bentuk sin XY tambah X kuadrat, Y kuadratnya kurang ke kiri kan, 1 juga bisa ke kiri sama dengan 0. Nah, ini maksudnya adalah bentuk yang bisa ditulis Fx, Y sama dengan 0. Begitu ya. Jadi bisa membedakan dulu fungsi implisit sama fungsi eksplisit. Gitu ya. Eksplisit langsung ditulis Y sama dengan X, terpisah variabelnya. Yang implisit nggak bisa. Nah, sehingga dia nggak bisa, kalau Y sama dengan Fx, langsung aja Y aksen kan gitu ya. Nah, kalau ini nggak bisa, yang sebelah kiri itu. Maka dilakukan namanya turunan fungsi implisit. Hmm.
Nah, turunan fungsi implisit saya contohkan dulu di sini x pangkat 3y kuadrat tambah x kuadrat tambah y sama dengan 10. Nah, ini bisa langsung diturunkan, tapi kita pilih dulu istilahnya tuh variabel-variabelnya. Ini ada perkalian dua variabel. Ini hanya variabel x, ini hanya variabel y. Jadi kita kalau kita mau turunkan terhadap x, maka di sini kalau ada variabel x-nya saja, maka turunannya langsung 2x. Gitu. Kalau kita turunkan terhadap x, ini 0 nilainya ya. Tapi kalau kita turunkan terhadap y, nilainya adalah 1 ya, kali y aksen. Ya. Jadi turunan terhadap y itu nilainya di sini 1 dikali y aksen. Semua yang diturunkan terhadap y nilainya harus dikali dengan y aksen. 10 nilai konstanta nilainya adalah 0. Di sini ada variabel x dan variabel y, diturunkan terhadap x, diturunkan terhadap y. Diturunkan terhadap x, yang dicek hanya ini doang. X pangkat 3 berarti 3x kuadrat y kuadrat. Nah, itu turunan terhadap x. Turunan terhadap y yang dilihat cuma y kuadrat aja. Y kuadrat yaitu 2y. Berarti 2y x pangkat 3. Nah, karena turunan terhadap y harus dikali y aksen. Gitu. Ini kan turunan terhadap y kali y aksen. Ini juga turunan terhadap y kali y aksen. Ini terhadap x tidak dikali y aksen. Ini terhadap x tidak dikali y aksen. Begitu. Nah, karena yang menjadi solusinya nanti y aksen ini. Ini tambah, tambah. Ya. Yang y aksen disatukan, yang bukan y aksen dipindahkan ke kanan. Berarti di sini 2y x pangkat 3, atau saya tulis ulang, 2x pangkat 3y kali y aksen tambah y aksen yang kanan ini sama dengan min 3x kuadrat y kuadrat, yang ini kemudian min 2x ya. Nah, min 2x. Y aksen difaktorkan 2x pangkat 3y plus 1. Yaitu min 3x kuadrat y kuadrat kurang 2x. Ya, aksennya sendiri sama dengan min 3x kuadrat y kuadrat kurang 2x per 2x pangkat 3y plus 1. Gitu ya. Nah, ini ya memang jadinya agak panjang. Ya mau gimana? Ya soalnya begitu. Itu ya. Bisa dipahami yang ini? Turunan fungsi implisit? Bisa? Insya Allah Pak, kami akan coba buat Ya. memahami lagi. Ya. Kayak agak pusing. Ya agak ini ya. Tapi saya ulangi sekali lagi ya. Nah. Jadi turunan fungsi implisit langsung aja. Ini karena ada dua variabel, jadi kita menganggap diturunkan terhadap x dulu. Yang diperhatikan x-nya aja. Berarti 3x kuadrat y kuadrat. Begitu ya. Diturunkan terhadap y. Nah, yang diperhatikan y yang saja. Y kuadrat itu turunannya adalah 2y. Nah, berarti 2y. Gitu ya. 2y. Nah, dikali dengan y aksen. Kalau turunan terhadap y dikali dengan y aksen. X kuadrat turunannya 2x langsung. Y turunannya yaitu 1 kali y aksen. Itu ya. Nah, contoh yang lain misalkan y sama dengan x kuadrat plus 2x. Nah, kalau kita turunkan secara implisit, ini kan yang kanannya adalah ini turunannya 2x. Ini turunannya adalah Nah, turunan daripada y di sini adalah 1 kali y aksen. Y aksen sama dengan 2x plus 2. Sama kan? Kalau kita turunkan secara implisit. Tuh. Kemudian yang sin begini. Ya. Nah, oke, kita
Tadi sin 5x turunannya adalah Y aksen sama dengan turunan dari sin adalah cos ya. Ini koefisiennya 5, berarti koefisiennya keluar 5 cos 5x. Nah, gitu ya. Jadi untuk di sini ada variabel x dan variabel y, kita turunkan pertama terhadap x. Terhadap x berarti y-nya itu sebagai koefisien, koefisiennya keluar. Ya, cos xy itu. Kemudian kita turunkan juga terhadap y. Nah, berarti x-nya adalah koefisien, x-nya keluar, x cos xy. Nah, karena kita turunkan terhadap y, ini dikali y aksen. Yang ini yaitu 2x langsung. Yang ini y kuadrat yaitu 2y kali y aksen. Yang ini 0. Ya. Nah, tinggal disatukan yang y aksen sebelah kiri, yang ini x cos xy kali y aksen dikurangi 2y kali y aksen. Yang ini pindah ke kanan, yaitu min 2x min y cos xy. Nah, y aksennya sama dengan min 2x min y cos xy per ini ya, x cos xy dikurangi 2y ya. Begitu. Panjang ya, sedikit lebih panjang ya. Nah, ini cara penulisan turunan dengan cara lain ya. Dx itu maksudnya adalah turunannya, diturunkan terhadap x ya. Ya. Oke. Oke, saya kasih soal yang mudah. Silakan bagi mahasiswa ya. Nah, ini tadi yang mudah ada 4 aja. Tapi saya contohkan lagi dulu satu lagi. Yang ini deh. Oh, ini cuman yang ini ya. Nah, yang pendeknya ya. Nah, silakan diperhatikan. Yang memang sedang punya alat tulis ya siap-siap boleh menulis ya. Nah, yang 4 tercepat nanti saya tambahkan nilai kuis JLO-nya ya. Salah satu aja. Ini ada 1, 2, 3, 4. Salah satunya aja ya. Nggak usah dikerjain semua, salah satunya aja. Nah, jadi ini turunan fungsi implisitnya apa? Turunkan, ini hanya variabel x, berarti 6 kali 4, 24 x pangkat 3. Ya, ini variabelnya y, yaitu 5y pangkat 4 dikali y aksen. Gitu ya. Sama dengan 2x turunannya adalah 2. Udah selesai. Disatukan, yang y aksen hanya 1 di sini, berarti yang lainnya pindah ruas, yaitu 5y pangkat 4 kali y aksen sama dengan 2 kurang 24 x pangkat 3. Y aksennya sama dengan 2 dikurangi 24 x pangkat 3 per 5y pangkat 4. Nah, selesai. Ya. Nah, itu untuk turunan fungsi implisit ya. Oke. Nah, silakan ada 4 soal. Ini yang sudah beres boleh di post ke grup WA aja. Yang mana boleh pilih salah satu bebas ya, ada 5, 6, 7, 8. Ya. Itu tapi caranya tadi ya, jangan menggunakan cara AI. Nanti AI kan macam-macam tuh ini ya. Ya, ketahuan. Yaitu turunkan terhadap X, turunkan terhadap Y. Ini X-nya saja, berarti berapa? Ini ada X, ada Y, berarti itu. Gitu ya. Saya tunggu ya kurang lebih 4 menit atau 5 menit saya ke air ya. Ya, kalau nomor 1 udah, lanjut ke nomor yang lain.
Nomor 5 ya. 5, 6, 7, 8. Pak, kira-kira penambahan nilainya sampai berapa, Pak? Bisa sampai A nggak, Pak? Itu yang itu aja ya, yang kuis aja, kuis subcello 1 ya. Kalau Oh, A, oke, oke. kalau A kan A atau B itu kan grade terakhir nanti. Ya, grade terakhir itu sama semua akumulasi. Ya. Jadi penambahan nilainya untuk cello yang mana? Cello yang Dan mana? cello 1 ya, yang sedikit itu cello 1 ya. Ya, Atau kalau cello 1-nya bagus boleh ke cello 2, ntar saya tambahin di cello 2. Ya silakan dikerjain dulu biar ini cello satu ini ya masing-masing aja ya, nggak banyak nih pada kalau satu yang mana, Pak? ini 5, 6, 7, 8 jangan ya. Satu aja yang dikerjakan ya, yang paling cepat ya. Saya mau ke air dulu, silakan saya tunggu ya di grup SE 4904. Kalau yang sudah di post aja di WA saya terus siapa yang paling duluan nanti itu ya. Ya tambahin langsung ya. Ya. Satu aja ya, bukan empat-empatnya. Boleh pilih di nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8 ya. Novel oke 2x min 4 ya ini 2y kali ya. Ya sebenarnya belum sesuai dengan caranya ya tadi ya. Boleh. Tapi itu nggak tahu secara ya. Nah, saya khawatirnya kalau ini belum tentu bisa mengerjakan dengan apa namanya itu kalau diberikan soal yang berbeda gitu. Ya, tapi kalau bisa paham dengan cara yang ada, ya boleh aja. Dan cara yang sudah dituliskan ya. Ya, Noval. Mana Noval? Ya. Izin bertanya, Ya, Pak. Ya. Ya. 4x terhadap 4y terhadap y adalah 4x. Ya. Ya, jawabannya betul ya. Di baris pertamanya udah betul. Tapi tadi itu mudah-mudahan bukan dengan cara
yang apa ya pakai AI atau apa itu kan ini ya tadi nggak sesuai dengan yang diajarkan gitu itu cara pengerjaannya ya. Jadi udah langsung ke apa ya langsung ke hasil ya. Nah, yaitu di sini 2x ya, kemudian di sini kan diturunkan terhadap x dulu, yaitu sini min 4y gitu ya. Diturunkan terhadap y berarti min 4x. Min 4x kali Yarsen. Begitu ya harusnya. Ditambah 2y kali Yarsen. Sama dengan 0. Nah ini yang nggak sesuai langsung min 4 x kali Yarsen ditambah y. Nah kalau kamu paham konsep ini, ya ya sebenarnya boleh aja. Tapi kalau kamu nggak paham ini, ya sebenarnya sama aja nanti kalau diberikan soal yang lain, kamu nggak bisa mengerjakan ya, begitu. Ya. Ya. Novel apa? Nama apanya? Ya, Pak. Hmm? Ya, Pak. Iya, novel apa nama panjangnya? Muhammad Naufal Ahza dan Endra. Muhammad Novel. Itu ya, novel? Ya. Ya. Ya, sebenarnya cara ya boleh aja berbagai macam ya. Tapi yang maksud saya itu yang kamu bisa gitu. Ketika menemukan soal yang berbeda gitu. Kalau kamu paham yang barusan X Yarsen tambah Y, ya silahkan aja. Muhammad Novel Azza, Muhammad Novel Azza ini udah 80 ini nilai. Kamu nggak ikut ujian ini, Novel? Hah? Nggak ikut CLO2? Oh belum ya? Sorry, belum di ini. Itu belum selesai semua yang ini ya, periksa. Bukan nggak ikut ya, sorry. Hmm, ya. Ini 80 nilainya Muhammad Novel Azza. Jadi ya ini ditambah sedikit aja kalau 80 ya. Ya. Jadi 90 ya. Nih. Kecuali nanti kalau yang CLO2-nya kecil ya, di sini tambahin. Ya, gitu ya, Novel. Oke, Novel sudah ditambahin ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik untuk yang lainnya. Kalau nggak ada ya udah saya lanjutkan aja. Mungkin nanti saya berikan soal yang lain aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, no, tadi yang ini. Oke, berikutnya masih ada satu lagi tadi materinya, yaitu terkait dengan ya kalau ini ya lumayan, tapi ya sebenarnya masih bisa tetap dikerjakan ya. Tapi prosesnya itu eh, yang di soal contoh aja lumayan panjang, ini malah lebih pendek sebenarnya. Kalau tan tadi secant kuadrat ya, ya turunannya adalah secant kuadrat. Maka kalau kita buat dalam bentuk turunan fungsi implisit, ini secant kuadrat berarti kita turunkan dulu terhadap x, maka y itu adalah koefisien y secant kuadrat XY gitu ya. Nah, turunkan terhadap Y. Nah, X-nya koefisien. Berarti X secant kuadrat XY kali Y aksen. Gitu ya. Nah, ini min 2Y turunannya adalah min 2 kali Y aksen. Sama dengan ini. Nah, Y aksen di sini ada 2. Yaitu Y aksen sama X secant kuadrat XY dikurangi 2
sama dengan negatif dari Y sekant kuadrat XY. Nah, panjang memang. Yang ini plus, pindah ke kanan negatif. Yang ini difaktorkan, yaitu Yarsen yang dikeluarkannya, difaktorkannya. Yarsen sama dengan min Y sekant kuadrat XY per ini X sekant kuadrat XY dikurangi 2. Ya sedikit panjang. Oke, kita masuk ke materi garis singgung ya. Nah, persamaan garis singgung dan garis normal. Jadi ini materi terakhir, sudah jam 3 nggak apa-apa. Sedikit aja ya, yaitu persamaan lingkaran begini atau persamaan kurva dan lainnya. Kalau dua titik di sini namanya persamaan garis. Kalau kita sudah menyentuh kurva di sini namanya adalah persamaan garis singgung. Sedangkan yang kita gunakan metode limit itu f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0, delta y per delta x. Nah, ini adalah gradiennya saja, kemiringan garis ini. Jadi kemiringan garis singgung yaitu M garis singgung sama dengan F aksen X ya. Jadi baru kemiringan garis. Kalau kita ingin mendapatkan persamaan garisnya, maka kita perlukan titiknya. Titik itu maksudnya titik di sini ya, yaitu titik itu adalah pasangan X dan Y. Nah, maka dibuatlah persamaan garis singgungnya Y kurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1 gitu. Nah, dan juga garis normal itu di sini garis yang tegak lurus dengan garis singgung di titiknya yang sama disebut dengan persamaan garis normal. Persamaan garis normal dan garis singgung, persamaan garis normal dan persamaan garis singgung dia memiliki di sini tegak lurus ya garisnya. Bahasa tegak lurus diterjemahkan menjadi gradien garis singgung dikali dengan gradien garis normal sama dengan min 1. Ini artinya tegak lurus ya. Dengan bahasa lain, saling berlawanan dan berkebalikan. Contohnya kalau garis singgung gradiennya 5, maka garis normal gradiennya ini positif 5 menjadi negatif. 5 itu kebalikannya 1/5. Nah, 5 dikali 1/5 hasilnya min 1. Jadi ini berlawanan dan berkebalikan. Nilainya adalah kalau garis singgungnya 5, garis normalnya min 1/5. Terlihat di sini ya. Kalau ini positif kan kemiringannya yaitu dari kiri ke kanan dia menanjak. Nah, yang merah menukik ke bawah. Artinya dia menurun begitu ya. Ini positif, ini negatif, berlawanan dan berkebalikan. Kalau ini 5, ini 1/5 gitu ya. Kemiringan garisnya. Nah, untuk mendapatkan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal tetap sama, yaitu ada gradien dan ada satu titik, yaitu X, Y. Nah, gitu ya. Sekarang ya yang terakhir ini izin apa namanya? Ya waktunya udah habis tadi, tapi kita pastikan contoh satu ini, yaitu di 2,6 tentukan persamaan garis singgung dan garis normal di Y sama dengan X pangkat 3 kurang dari square tambah 6 di 2,6. Jadi titiknya udah jelas di X sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 6. Yang kita perlukan adalah gradiennya. Gradien garis singgung atau F aksen. Nah, ini F aksen. F aksen dari kita dapatkan dari sini. Berarti Y aksen sama dengan 3X kuadrat kurang 4X. Nah, di sini hanya ada X saja, berarti kita substitusi X-nya adalah 2 di sini. 3 kali 2 kali 2 kuadrat 4, 4 kali 2 8, berarti 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Nah, ini sama dengan M garis singgung. Ya, gradien garis singgung. Gradiennya sudah dapat, sama dengan 4, titiknya sudah ada, 2,6, langsung digaskan jadi Y kurang Y1, M, X dikurangi X1. Y dikurangi 6. Nah, ini M-nya M garis singgung.
yaitu 4 tadi, X dikurangi 2. Nah, kalau persamaan garis singgung seperti ini, persamaan garis normal sama juga, Y dikurangi 6. Ini berlawanan berkebalikan, berlawanannya adalah positif negatif, kebalikan dari 4 adalah 1/4. Ya. Nah, tinggal dirapikan aja, istilahnya yang ini, berarti Y sama dengan 4X min 8 ditambah 6, yaitu Y sama dengan 4X min 2. Yang ini kalau mau ditulis dalam bentuk yang sama, maka Y sama dengan min 1/4X min kali min plus setengah ditambah 6. 6 disamakan penyebutnya 12/2, 6, yaitu ditambah 1 berarti 13/2. Nah, ini adalah persamaan garis normal, ini persamaan garis singgung. Ya, itu aja barangkali untuk pertemuan kuliah pada kali ini. Mudah-mudahan nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan, lebih diperjelas di kelas ya, ke kelas offline. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Terlambat Zoom 1 jam nggak apa-apa kan? Nggak alfa kan tadi? Apa, Grace? Itu Grace bukan ya? Ya. Bapak Grace? Ya tadi, terima kasih Pak. Tadi